Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Menolak PIK 2 itu dosa. Nama Majelis Ulama Nusantara (MUN) mencuat di tengah dukungan mereka terhadap PSN PIK 2. Dengan dalih kemaslahatan, mereka menegaskan bahwa tanah yang terbengkalai adalah dosa dan pembangunan harus berjalan. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini murni demi kepentingan umat atau ada kepentingan lain yang bermain? Apakah ini strategi pecah belah di mana kepentingan politik dan ekonomi membonceng atas nama agama? MUN sendiri menegaskan bahwa mereka bukan saingan MUI, melainkan mitra strategis dalam membangun agama namakan ihya ilmawan, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kemudian kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Itu dosa. Ini orang yang menyebut kiai, ini nggak tahu permasalahannya, moro-moro ngomong gini, pakai dalil. Anda itu tidak tahu semuanya. Anda itu minim info, jangan asal keluarkan hadis bahwa kawasan yang terbengkalai kalau tidak digunakan itu haram hukumnya menurut kamu. Anda itu tidak tahu apa-apa tentang PIK dan PSN. Anda itu kurang info. Jadi kalau Anda ingin lepas hadis, lepas dalil, lebih baik Anda itu tahu semuanya. Dari depan sampai belakang, berapa luas yang dibangun PIK PSN itu. Apakah benar tanah yang dibangun oleh PIK itu cuma tanah yang terbengkalai saja? Bapak Akil Siraj itu harus mengetahui bahwa pembangunan PIK PSN itu melampaui 8 kecamatan dan laut sudah dipagari sepanjang 30 meter. Maaf, 30 kilometer. Bisa Anda bayangkan? Kalau memang merasa benar, mengapa aguan Jokowi itu dan serta kawan-kawan lainnya yang berhubungan dengan PIK 2 itu kok tidak hadir di sidang kemarin? 2 kali malahan. Dia itu tidak pernah hadir. Dia sudah mendadakan bahwa PIK itu sudah merasa bersalah, aguan itu sudah merasa bersalah dan tidak punya kewajiban untuk menyerobot sembarangan tanah di wilayah tersebut. Mohon ini dipahami Bapak Akil. Banyak kok pembangunan di Indonesia ini dibangun tanpa mencederai rakyat.
tidak murah-murah menyerobot tanah milik rakyat dengan harga murah. Contoh jalan tol. Jalan tol itu luasnya berkilometer, beratus-ratus meter. Tapi tanahnya itu diganti dengan uang selayaknya, pengganti yang pantas untuk membeli tanah lagi di tempat lain. Contoh kedua adalah pembangunan tower. Orang yang terkena pembangunan tower itu tanahnya diberi pengganti yang pantas, yang layak untuk dibeli. Bukan hanya cuma 50.000 per meter. Kasus penyerobotan tanah di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 ini ya, atau PIK 2, tanah yang diserobot. Tanah yang selama ini dikuasai secara sah oleh warga terancam hilang akibat klaim sepihak oleh pihak pengembang. Proyek besar dikembangkan oleh PT Agung Sedayu ini dan PT Agung Podomoro yang sebagian besar ditujukan untuk pembangunan perumahan dan kawasan komersil telah memicu keresahan warga. Warga itu merasa tanahnya mereka itu diambil alih tanpa izin yang sah dan dibeli dengan murah. Yang menolak penggusuran lahan dan bangunan oleh PIK 2 dengan harga yang tidak sesuai, bertahan harga mati. Katakan oleh PIK 2 dengan harga yang semena-mena, bertahan harga mati. Kami itu tidak anti pembangunan, tapi yang kami persoalkan adalah caranya. Contoh wilayah Banten, selama ini telah menjadi tempat berdirinya Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pabrik-pabrik besar. Namun proyek PIK 2 ini menggunakan cara yang dinilai menyerobot tanah rakyat secara paksa dengan harga sangat murah. Pembangunan yang mengabaikan hak rakyat akan merusak kesejahteraan sosial dan kebudayaan masyarakat setempat. Dan sekarang banyak tuh dukungan kepada PIK 2 ini. Tapi dia itu membayar para preman-preman. Gak ada tuh yang membela itu, ada ibu-ibu, gak ada tuh. Semuanya bapak-bapak semua. Dalam konteks hukum, kasus ini menarik perhatian karena adanya dugaan penyalahgunaan sewenang-wenang oleh pihak pengembang. Selain itu, proyek itu seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan komersial semata. Presiden Prabowo tidak cukup hanya menyerahkan penyelesaian kasus PIK 2 ini kepada para menterinya. Presiden itu harus tegas mencabut proyek 2 ini yang secara terang-terangan diseludupkan untuk kepentingan warga pendatang dari Cina Daratan. PIK 1 ya, yang kini dihuni mayoritas pendatang dengan fasilitas eksklusif dan penjagaan ketat. Mereka itu bagaikan memiliki negeri kedua, berbisnis, hidup, berketurunan di sana, sementara laba bisnisnya dikirim ke negara leluhurnya, Cina Daratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.